Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak jumlahnya, yang mana nikmatnya tersebut kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tak lupa juga solawat serta salam kita curahkan kepada baginda kesayangan kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Dan tak lupa juga khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian agar sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Dan terkhusus juga di hari Jumat ini, Nabi SAW dan Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus terus kita daki hingga medan menurun dan mendatar tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa depan adalah sebuah harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan kita. Dan sungguh ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu membantu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kalian wahai manusia, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah perjalanan yang panjang, tentu kita haruslah menyempatkan diri kita untuk berhenti istirahat, untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan kita. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata muhasabah. Pentingnya muhasabah ini dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyinu lil ardil akbari wa innama yakhifu hisaba yaumal qiyamah ala ma hasaba nafsahu fid dunya." Yang artinya, hisaplah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisap, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar yakni di hari kiamat. Sesungguhnya hisap pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah Subhanahu wa taala." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas, orang yang sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Dan sedangkan orang-orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya semata serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perintah Allah dan Rasulnya serta nasihat dari para sahabat-sahabatnya, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya melakukan charging, mengecas semangat hidup kita melalui introspeksi diri kita ini. Yang pertama adalah sebagai wahana untuk mengoreksi diri kita sendiri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan kita selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah manfaat atau mudarat? Atau apakah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Yang artinya pada hari kiamat kelak kami tutup mulut-mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, serta memberikan kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka dahulu usahakan. Kemudian yang kedua yaitu upaya memperbaiki diri kita. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri kita yang kemudian harus kita perbaiki di masa kelak. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh lika-liku, maka kita bisa melewatinya lebih berhati-hati ketika kita akan melewati lika-liku tersebut. Mawas diri ini akan mampu menyelamatkan diri kita dari terjerumusnya ke dalam jurang yang dalam sepanjang jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiyullah wa atiyur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin." Yang artinya, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kamu kepada Rasulnya, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Kemudian manfaat yang keempat yaitu adalah memperkuat komitmen diri kita. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah kita lakukan pada masa lalu kita. Jangan jatuh di lubang yang sama, buang masa lalu yang negatif kita, lakukan hal yang positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari harinya yang kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa ma'bunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka sungguh ia orang yang dilaknat atau orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang kelima yang terakhir yaitu sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri. Kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa keberadaan kita sampai saat ini, kita bisa duduk di tempat yang mulia ini, tidak bisa lepas dari namanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung jumlahnya satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, maka pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat tersebut, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin
rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian ini, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih kita saat ini sudah berada di penghujung tahun dan akan memasuki tahun yang baru yang menjadi waktu ideal untuk seseorang melakukan introspeksi diri. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani perjalanan tahun depan yang lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala fi Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.